Kalau nakal jangan tenar, gitu. Kalau tenar jangan nakal. Gitu. Memang itulah birokrasi. Jangan-jangan jabatan itu bukan soal kenyamanan. Dulu nggak ada orang berani speak up terhadap tersangka korupsi, benar kan? Iya. Ya, nggak ada orang berani. Korupsi sekarang korupsi kok aja, koruptor lu, gitu. koruptor. Ada dua hal yang menjadi perdebatan di kasus korupsi sekarang terkait dengan aliran dana kepada pribadi. Yang kedua terkait mens rea, niat jahat. Oke. Iya, gak cuman ruangan ini yang lagi hangat yang akan kita bahas dari meja redaksi hari ini juga hangat-hangat. Dari meja redaksi kita gali informasi biar jadi inspirasi. Mau ngebukanya dengan kata-kata giliran. Kalau kemarin-kemarin kan kata-katanya kan dari sudut kanan dan sudut kiri. Boleh ya? Saya buka dengan kata-kata dulu. Silakan Cakri. Ada beda antara Bang Toib sama Bang Noel. Nah, langsung disebut nih subjeknya. Kalau Bang Toib 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang. Kalau Bang Noel 10 bulan jadi wamen, 10 bulan jadi tahanan KPK. Nah, itu yang bakal kita bahas hari ini. Nama yang lagi happening banget. Lagi ngomel-ngomel keluar ruang sidang langsung ngomel-ngomel. Nah, Bukannya udah biasa ngomel ya? dia udah biasa ngomel sih ya. Iya, Kayaknya apapun kalau ngeliat protes. muka Noel anteng diem tuh kayak ini lagi sakit perut atau lagi kenapa gitu ya. Oke, kalau Abe kata-kata hari ini. Oke, kata-kata hari ini gue seneng banget karena Bro Yudi, gue harus minta maaf. Gue tahu lu simpatisan Manchester City, tapi situ lagi dia. gue harus menyinggung tim kesayangan gue. Dalam kata-kata gue hari ini, Noel berisik soal tuntutan 5 tahun penjara. Oke. Lah Arsenal aja 22 tahun puasa gelar, santai aja tuh. Kadang hidup memang begitu. Yang berisik kadang ya hanya bisa banyak drama. Yang sabar malah dialah yang angkat piala. Boleh deh, The Gunners. Go Gunners, juara Liga Premier Inggris. Ini katanya simpatisan Manchester City ya kan, yang udah dikalahin sama Arsenal. Gimana kata-katanya hari ini? Sikat. Ya, jalan-jalan ke Cikini. Ya. Pulang pergi naik taksi. Oke. Kita hadir di sini untuk semangat anti korupsi. Nah, itu Straight to the dia. point, ya. Karena ada ex penyidik KPK senior, ada Bro Yudi atau Bang Yudi Purnomo Harahap di sini. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama 5 tahun. Yang korupsi 75M hanya 6 tahun. Saya yang dianggap 3M 5 tahun. Kalau gitu menyesal nggak? Saya menyesal lah. Mendingan korupsi sebanyak-banyaknya. Cuma beda setahun. Logikanya saya nggak ngerti ini cara berpikirnya. Mau 4 tahun, mau 5 tahun, tidak ada yang saya curi duit rakyat 1 rupiah pun. KPK ke depan harus satu, tobat nasuha lah. Kita bakal bahas ada yang ngedumel, ada yang protes itu tadi Noel Ebenezer ex wamen, tapi ngerasa nggak fair, berkoar-koar. KPK disuruh tobatan nasuha, Be. Nah. Jangan-jangan itu pesannya udah sampai ya? Jangan gimana tuh? Ada KPK ngeliatnya tuh. Banyak jinnya gitu ya. Iya banyak. Sebenarnya kalau kita kupas ya dari statement-statement yang cuma 10 menit dari Noel di depan ruang sidang aja tuh udah banyak banget. Ada dia nyesel jadi wamen, sama nyesel ini sih yang perlu yang menarik sih. Nyesel korupsinya kurang banyak. Sedikit. Oh gitu. Tunggu dulu nih. Nyesel korupsinya kurang banyak. Nyuruh orang tobatan nasuha. Yang pertanyaan, apa yang bersangkutan udah tobat nasuha belum? Itu dia, itu urusan masing-masing ya. Tapi mumpung lagi ada ex penyidik KPK, kita nanya ini di sini. Nah, dengan statement korupsinya kurang banyak, itu kan jadi kayak ada satir tersendiri gitu ya. Dan kalau saya sih sebagai yang misalnya nonton atau mungkin keluarga dari buruh atau tenaga kerja, pasti malah miris yang kayak gila, keselamatan kerja kita dipertaruhkan gitu. Tapi kok dia bisa bilang korupsinya kalau kayak gini mendingan gue korupsi lebih banyak gitu loh. Nah, pandangan Bang Yudi sendiri gimana ngelihat statement itu? Jadi kayaknya kecewa ya mendengar istilahnya tuntutan dari 5 KPK tahun. Dan biasanya memang orang suka membanding-bandingkan. Kok gue segini, kok dia segitu.
Ya kan, apalagi untuk yang koordinatornya, yang Bobby ini ya, Sultannya yang sekitar 60 miliar miliar itu cuma beda setahun. Ya Artinya kan? apa? 6 tahun. Nah, di sini mungkin ada rasa kekecewaan gitu kan, karena harusnya kalau pakai rumus matematika kan jauh gitu ya. Iya. Artinya ya bisa jadi kenapa nggak cuma 2 Korupsi tahun? lebih gede, hukumannya lebih gede dong. gitu Iya, kan ya. kalau cuma kecil cuma 3M ya mungkin setahun 2 tahun. Apalagi kan Bang Noel juga mengatakan kan sudah mengembalikan Iya, dan iya. lain sebagainya. Tetapi sekali lagi bahwa dalam suatu tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kan tentu ada hal yang meringankan, ada hal yang memberatkan. Kalau dari saya sebenarnya karena ini adalah kasus OTT, biasanya jarang orang yang melakukan perlawanan lah tanda kutip seperti itu, karena kan oke. OTT itu kan barang buktinya ada, buktinya juga banyak, kesaksiannya juga berlimpah gitu kan, artinya kaya akan bukti-bukti seperti Dan itu. saat itu juga nih langsung tangkap tangannya. Ya, jadi bagi saya nih Bang Noel nih istilahnya dalam kasus ini dia benar-benar memasang standing untuk fight sama KPK. Tapi di sisi yang lain, sebenarnya Bang Noel tuh untuk kasusnya pun sudah mengakui, bahkan mengembalikan. Ya, nah ini bagi saya sangat menarik. Nah, bisa jadi bahwa sekarang kan harapan dia tinggal di majelis hakim kalau KPK sudah selesai. Iya. Lu udah gue tuntut 5 tahun, ya kan? Udah selesai tugas gua, ya kan? Nanti pun misalnya habis pledoi kan juga ada jawaban dari jaksa ya, pasti biasanya sama, ya kan? Itu tetap seperti tuntutan, seperti itu. Jadi saya keluar ruang sidang tuh kalem aja dulu, jangan ngomongnya tuh justru malah kok ya emosinya emosi tak tertahankan gitu. Kalau saya sih nggak kaget. Nggak kaget. Ya, karena memang Noel kalau kita wawancara di meja-meja dialog, memang itulah karakternya ya. Kalau di mata media, di mata redaksi, tentu saja konflik, meledak-ledak, dan memang itu gayanya. Dan gitu. konsisten. Dan iya dia melakukan itu kan. Kalau kita mau tahu tentang Noel kan, mestinya kita melihat siapa dia, rekam jejaknya, karakter politiknya. Noel ini kan besar dari aktivis jalanan, dan dia bertransformasi masuk di dalam kekuasaan. Dia basically seorang relawan. Relawan kita tahu membangun kekuatan relawan Joko Mania waktu itu ya ketuanya ya 2019 saya dukung Pak Jokowi ya, dapat buah dari perjuangannya menjadi komisaris anak usaha BUMN ya. Kemudian di 2024 bertransformasilah Joko Mania menjadi Prabowo Mania. Dan kemudian dia juga masuk dalam perjuangan politiknya, mendorong pasangan yang didukungnya itu Pak Prabowo dan Pak Gibran, sehingga pada akhirnya berbuahlah pada dirinya di Oktober 2024 menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja. Jadi kalau kita lihat rekam jejaknya bahwa dia adalah figur memang yang transformatif, bertransisi dari seorang relawan ke pejabat di kekuasaan. Nah, justru yang menjadi pertanyaan adalah apakah ia mampu beradaptasi di sana. Nah, faktanya memang jiwa aktivismenya itu kebawa-bawa kan. Nah, itu yang nggak bisa hilang dari Noel gitu loh. Tampil di TV dia seperti itu, kemudian juga vokal dalam setiap konfrontasi di dialog seperti itu, dan bahkan jiwa aktivismenya pun nyala tuh waktu di awal-awal jadi Wakil Menteri Tenaga Kerja. Kalau masih ingat dia sempat minta amnesti kan ya. Itu kan